Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pengurus Majelis Al-Hasyir serta seluruh jamaah Majelis Al-Istiqomah. Semoga kita yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat daripada Allah dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya kita haturkan, kita panjatkan kehadiratnya, karena berkat daripada karunia Allah sehingga kita pada malam hari ini ditakdirkan dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Kemudian salawat dan salam juga tak henti-hentinya kita kirimkan keharibaan kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyebab, menjadi wasilah sehingga saat ini kita dapat menikmati indahnya iman, Islam dan ilmu pengetahuan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau yang diwariskannya kepada kita bukanlah harta benda, bukanlah dirham, bukanlah berupa harta duniawi, tetapi yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu. Demikian di dalam hadis beliau mengatakan demikian. Dan siapakah yang menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Siapakah mereka yang mewarisi ilmu-ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hal ini juga disampaikan, disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mewarisi ilmu Rasulullah adalah al-ulama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para anbiya. Apa yang diwarisi oleh para ulama yaitu ilmu-ilmu para nabi. Jadi kalau ingin mendapatkan warisan Rasulullah, maka mendekatlah dengan ulama. Kalau ingin mendapatkan warisan Rasulullah, sering-seringlah hadir di majlis-majlisnya para ulama. Dengan seringnya hadir, maka kita akan mendapatkan warisan-warisan yang disampaikan atau yang disabdakan oleh Rasulullah melalui mereka para ulama. Tentunya ulama yang bagaimana yang mendapatkan warisan Rasul? Ulama yang punya rantai keilmuan yang nyambung dari gurunya ke gurunya, dari gurunya ke gurunya, dari gurunya ke gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka yang mendapatkan ilmu dari Google, dapat baca-baca dari Google, bukan. Bukan pula ilmu yang dia dapat dari cuman membaca buku tanpa bimbingan seorang guru. Walaupun yang dibacanya kitab karangan para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, tapi tanpa bimbingan guru, maka terputus rantai sanad keilmuannya. Nah, makanya tradisi para ulama kita itu adalah belajar senantiasa bertalaki, belajar face to face kepada gurunya. Belajar dengan mendengarkan, duduk di depan gurunya. Nah, itulah tradisi kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana mendapatkannya? Yaitu kepada para ulama.
Di antara para ulama itu ada dia berasal dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu zuriatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang bukan dari zuriatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam hari ini kita akan mendengar kalam atau kata-kata hikmah yang disampaikan oleh ulama yang sangat alim, al-alimul allamah, orangnya alim dan bersangatan alim, al-arif billah, dia sudah nyampe ma'rifat kepada Allah. Nah, gitu kalau ada dengar al-alim, al-alimul al-imam, al-alim, al-allamah, nah itu berarti dia orang yang alim dan bersangatan alim. Kemudian disambung lagi al-arif billah, dia telah mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mengenal Allah. Nah, ini siapa yang akan kita dengar kalamnya atau mutiara dari kalimat-kalimat beliau pada malam hari ini? Ialah al-imam, al-alimul allamah, al-arif billah, al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, yang mana kita tadi baca rotibnya setiap malam Selasa. Beliau ini adalah termasuk ulama yang sangat alim dari kalangan habaib, dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermarga al-Haddad. Sudah terkenal beliau ini menjadi rujukan para ulama. Apa kata beliau? Kata Imam Haddad, ada 3 hal, ya. 3 hal ini perlu kita ketahui. Apa 3 hal tersebut? Tanda yang paling menonjol, ya, tanda yang paling menonjol atas sempurnanya akal seseorang itu adalah mudahnya ia memuji teman sejawat, teman-temannya. Tentunya memuji dengan pujian yang pas, yang pantas, bukan memuji minta puji. Ya, ada kan orang tuh memuji sebenarnya hatinya pengen dibalas juga dipuji. Itu bukan seperti itu maksudnya. Memuji sesuai dengan apa yang dipujinya. Misal kita punya kawan, ya. Kawan ini dia punya kelebihan di satu bidang. Dia punya sesuatu kelebihan, ya. Dia puji kelebihannya itu dan sesuai pujiannya itu. Standarnya tuh sesuai dengan apa yang dia puji. Nah, ini pujian yang tidak yang bagus itu seperti itu. Masya Allah, bagusnya suaranya. Memang bagus suaranya. Masya Allah, pintarnya dia tuh kalau pidato. Memang dia pintar. Sesuai. Nah, ini tanda orang itu, kata beliau, ya, menonjol, ya, itu adalah tanda orang menonjol atas sempurnanya akalnya itu adalah dia senang memuji teman sejawat. Makanya biasanya para ulama kalau beliau ketemu dalam satu majelis, ini ada 2 ulama ceramah, ya. Ada 2 penceramah. Yang satu, yang kedua. Itu mereka saling memuji biasanya. Masya Allah katanya. Kepada tadi tuan guru kita yang telah menyampaikan luar biasa. Itu adalah pujian namanya. Tapi pujian yang standarnya itu tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan apa yang dipuji, yang ada pada diri yang dipuji tersebut. Nah, itu yang pertama tadi, tanda menonjolnya kesempurnaan akal seseorang itu adalah dia mudah memuji teman-teman sejawatnya. Itu yang pertama kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang kedua, apalagi kata beliau? Tanda paling menonjol atas rendah hatinya seseorang atau tawaduknya seseorang itu, kata beliau, adalah kerelaannya berada di belakang padahal dia layak berada di depan. Ini orang yang rendah hati,
ya, menonjol atas kerendah hatiannya itu artinya dia memang benar-benar orang yang tawadhu, bukan dia menjadi orang yang tawadhu kemudian pengen disebut tawadhu, tidak. Ya, tapi memang benar-benar di dalam hatinya itu tawadhu. Ya. Dia rela padahal dia ini orang hebat, ya. Padahal dia ini orang alim. Padahal dia ini tokoh yang disegani, dimuliakan di masyarakat, tapi ketika dia menghadiri suatu acara di tempat yang besar, tabligh akbar misalnya atau bagaimana begitu ya, di situ dihadiri oleh para ulama, oleh para orang-orang alim, dia terlambat datangnya. Terlambat datang tadi, dia tidak memaksakan diri harus duduk di tempat yang seharusnya dia duduk. Padahal seharusnya ya sekaliber ya, apa namanya tuh? Sepantasnya, seukuran beliau itu duduknya di atas panggung, bukan di bawah. Ya, tapi dia kalau dia nanti duduk ke atas, pertama, saat itu orang sudah mulai ceramah misalnya. Dia memaksakan diri naik ke atas, nanti akan membuyarkan konsentrasi orang-orang yang sedang mendengarkan tausiah. Itu alasannya. Sudahlah, dia duduk di mana tempat dia bisa duduk. Rela dia. Ini pertanda kesempurnaan atau menonjolnya sifat tawadhu atau kerendah hatiannya. Tidak memaksakan diri, ya. Padahal pantas dia harusnya duduk di atas sana. Nah, ini kata Imam Haddad, ya. Seorang yang kita ibaratkan ini ya, kita analogikan, kita ibaratkan emas itu kalau dia jatuh ke tempat apa tuh yang jijik tuh, gorong-gorong ya kalau kita sini bilangnya, masuk ke dalam gorong-gorong tuh emas tuh pasti dicari orang, walaupun tempatnya kotor, ya. Emas jatuh ke gorong-gorong atau ke got itu masih dicari orang. Kenapa? Karena emas ini berharga. Begitu juga dengan orang yang yang dia itu punya sesuatu. Dia orang alim, tokoh, disegani, dimuliakan di mata manusia. Itu walaupun dia duduk di belakang, ya, walaupun dia duduk di tempat orang biasa, tetap kalau dia dilihat orang pasti disuruh naik. Kenapa? Dia ini emas. Kalaupun dia tinggal di tempat yang biasa-biasa saja, ya, di situ bukan tempatnya orang-orang alim banyak, di situ bukan orang-orang soleh, bukan orang-orang yang ahli ibadah, bukan. Dia tinggal di tempat yang ya parah lah lingkungannya di situ, tapi tetap orang akan datang kepadanya mencari beliau ini. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dimuliakan. Itu ibaratnya emas tadi. Tapi kalau ingin menjadi emas, lihat emas dibentuk. Kalau ingin jadi cincin tuh dibentuk, diapakan dulu? Dipukul dulu. Bukan dipukul dulu, diapa dulu? Dibakar dulu. Coba kamu pergi tukang emas, dibakar dulu, dibakar sampai lembut, sampai apa bahasa gitu tuh, ya, sampai kuning warnanya sudah lembek begitu. Setelah itu dipukul-pukul, ya, emas itu dipukul-pukul, dibentuk, pokoknya habislah kalau melihat tuh kesian, ya. Nah begitu juga orang yang dimuliakan tadi. Jangan kalian lihat dia dimuliakan itu saat dia dimuliakan, tapi lihat ketika dia menuju proses untuk dimuliakan itu, dia akan menemui masa-masa susah, difitnah, dicaci, ya, diburuk-burukkan, dijelek-jelekkan. Nah setelah itu baru dia dimuliakan. Beda, ujiannya juga beda. Karena dia kelasnya kelas di atas, maka ujiannya pun akan beda juga. Seperti emas tadi, dibentuk, dipanaskan dulu sampai dia meleleh, kemudian dipukul, ya. Dibentuk kan dipukul, dikikir, dipotong dan lain sebagainya. Setelah dia sempurna, bersih, baru terlihat keindahan emas tadi. Begitu juga seorang yang mulia tadi akan diuji oleh Allah dengan bermacam ujian yang mungkin tidak diberi atau tidak dirasakan oleh orang-orang yang biasa-biasa saja, ya. Fitnah, cacian, makian dan lain sebagainya. Nah ini perlu diketahui, ya. Jadi orang yang
yang benar-benar tawadhu itu dia punya kerelaan, punya kerelaan ketika dia berada di belakang. Padahal dia sebenarnya layak untuk duduk di depan. Kata siapa? Kata al-ulama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau, tanda paling menonjol atas ikhlasnya seseorang adalah tidak peduli dia dibenci ketika dirinya tadi membela kebenaran. Ya. Tidak peduli dia nak dibenci, nak difitnah, nak di apa kan, ya, dikucilkan, ya, dicaci maki, tak peduli dia, ya. Ikhlas dia dengan semua itu, ya. Ini tanda dia ikhlas tadi. Tak peduli dia, tak ada abaikan dia. Biarkan saja fitnah, ujian, dibenci, dicaci, tak pengaruh untuk dia. Maju terus dia untuk sebuah atau membela kebenaran. Saya tambahkan dikit lagi. Kalau dia orang itu ikhlas, tidak pengaruh ujian atau pujian. Tidak pengaruh hinaan, cacian atau pujian orang, ya. Kalau dipuji, dia tidak merasa tinggi. Kalau dihina, dia tidak marah. Ini makam orang yang ikhlas. Bukan saya, tapi saya dapat dari kitab-kitab tentang ciri orang yang ikhlas itu. Pujian dan cacian tidak mempengaruhinya. Tetaplah dia begitu. Kadang kita kalau dipuji, wah naik, ya dah, wis mantap dia nih. Wah langsung naik itu. Langsung merasa hebat, wah, sudah kecil semua orang dipandang. Tapi ketika diberi cacian, mendapat cacian, langsung marah-marah begitu ya, tidak senang. Nah bagi orang yang ikhlas, tidak ada pengaruhnya antara pujian atau cacian. Nah ini adalah pesan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Yang pertama, ingatkan, tanda yang paling menonjol atas sempurnanya akal seseorang itu adalah mudah dia memuji teman sejawatnya. Ini adalah adat kebiasaan para ulama, kalau mereka saling bertemu saling memuji. Tapi tentunya pujian itu adalah pujian yang sesuai dengan yang kenyataannya, bukan memuji yang ada kehendaknya, bukan ada udang di balik batu, tidak ya. Tapi pujian yang sesuai dengan apa yang ada pada diri yang dipuji. Kemudian yang kedua, kata Imam tadi, dia tanda seorang itu menonjol atas tawadhu atau kerendahan hatinya, rela dia berada di belakang, padahal dia sebenarnya layak untuk ditempatkan di depan. Yang terakhir, ya, tanda paling menonjolnya atas ikhlasnya seseorang adalah tidak peduli dibenci orang ketika dirinya membela kebenaran. Lihat orang-orang ulama-ulama yang betul-betul ikhlas, tidak jadi masalah cacian, hinaan orang, tetap dia jalan untuk sebuah kebenaran. Mudah-mudahan 3 pesan itu bisa kita resapi, bisa kita amalkan, wabil khusus juga kepada diri saya sendiri dan kita semua yang mendengarnya insyaallah. Sebelum kita tutup, saya nanti akan disampaikan sama ketua bahwa pada hari Minggu yang akan datang kita akan mengadakan bertemu dengan guru kita yang mulia Al-Habib Muhsin bin Hasan Buftim. Tentunya saya berharap, ya, ini ramai nih yang hadir nih malam nih, ramai betul. Saya berharap nanti pas acara itu bisa seperti ini ya, lengkap seperti ini hadir. Jangan ketika pengajian saya saja yang begini, tapi nanti guru kita yang mulia datang sepi, tidak datangan. Padahal utamanya beliau itu, ya. Padahal lebih utama beliau itu. Ya, kalau saya ini cuman ya apalah gitu, kalau ibarat jari itu seujung kuku lah ilmunya. Tapi guru kita itu luar biasa. Mondoknya di luar, muridnya Al-Habib Umar bin Salim bin Hafidh, ya, punya pondok pesantren. Harusnya itu yang kalian utamakan, ya. Nah, saya menghimbau nih nanti mungkin ada tambahan dari Ketua Majelis Al-Hasyir. Demikian, seperti biasa sebelum kita tutup, kita minta kepada Allah semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sembari lisan kita mengucap Allah, ya Allah, ya Allah. Hati kita hadirkan keinginan, hajat dan keinginan, semua hajat dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah,